Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik bermain alat musik. Jadi pada kesempatan ini teknik bermain alat musik itu kita akan bahas 3 materi. Jadi yang pertama adalah beragam musik tradisional, yang kedua yaitu teknik bermain musik tradisional, dan yang ketiga adalah latihan bermain musik tradisional. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu tentang musik ensemble. Apa itu musik ensemble? Musik ensemble itu merupakan perpaduan dari berbagai alat musik yang membentuk suatu orkestra. Apa itu orkestra? Orkestra itu adalah perpaduan dari beberapa alat musik yang dipadukan menjadi alat musik atau nada yang membentuk suatu karakter nada tergantung kepada musik yang dimainkannya. Nah, di setiap daerah di Indonesia itu memiliki alat musik orkestra. Kalau di Jawa atau di daerah Jawa Barat itu disebut dengan karawitan. Nah, ada beberapa sebutan dari beberapa daerah seperti di daerah Jawa dan Bali itu disebut dengan gamelan. Terus kalau di daerah Sumatera Barat itu lebih dikenal dengan talempong. Nah, itu kalau di daerah Sumatera Barat. Sedangkan di Sumatera Utara itu lebih dikenal biasanya dengan sebutan gondang. Nah, di sini di daerah Sulawesi Utara itu kalau alat musik atau kumpulan alat musik itu disebut dengan kolintang. Nah, itu beberapa jenis musik atau alat musik yang sifatnya ensemble. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis musik tradisional di Indonesia. Apa itu pengertian musik? Nah, musik ini adalah bahasa universal, ya, bahasa universal. Karena melalui musik itu orang dapat mengekspresikan perasaan, yang mana musik itu tersusun dalam sebuah kata, nada, dan melodi yang terakum menjadi satu. Nah, itu yang disebut dengan musik. Nah, musik ini dapat dipahami berbagai suku, budaya, ras, ya, dan juga kelas sosial tertentu. Musik itu ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam perbedaannya, baik sektor faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, secara internal, musik itu dipengaruhi oleh bakat dalam diri sendiri, ya, atau bakat dalam dirinya. Sedangkan kalau dalam faktor eksternal itu lebih ditentukan oleh kesukaan dan atau kegemaran dalam lingkungan tempat tinggal masing-masing. Itu faktor eksternal, ya. Nah, teknik bermain alat musik ini, ya, itu banyak berbagai macam. Selain dalam bentuk bunyi, ya, alat musik juga bisa dipilah atau dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Nah, kalau berdasarkan bentuknya, teknik bermain alat musik ini yang pertama adalah bentuk tabung. Apa dalam bentuk tabung ini? Nah, bentuk tabung ini merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Nah, ini contohnya seperti kentongan, angklung yang dipukul atau digoyang atau juga ditiup seperti seruling. Yang kedua dalam bentuk bilah. Dalam bentuk bilah ini berbeda dengan bentuk tabung. Bentuk bilah ini biasanya memiliki rongga. Nah, kekuatan bunyinya itu dihasilkan masih perlu didukung oleh
perangkat lain, yaitu wadah gema sebagai ruang resonator. Nah, permukaan bilah juga dapat berupa bidang datar, dapat pula dalam bidang cembung. Apa contoh alat musik dalam bentuk bilah ini? Dalam bentuk bilah ini contohnya seperti gambang, terus kolintang, terus juga saron, gender, ya. Nah, cara dimainkannya itu dengan cara dipukul. Oke, itu yang disebut dengan bentuk bilah. Yang ketiga dalam bentuk pencon. Bentuk pencon ini, istilah pencon ini berasal dari kata pencu, yaitu berasal dari bahasa Jawa, ya, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Nah, itu pencu itu dimasukkan sebagai tumpuan pukulan. Baik pencu ke atas maupun ke samping pada umumnya tersebut dari logam. Nah, di negara kita alat musik jenis pencon ini terdapat yang sangat cukup banyak, ya. Yang menarik adalah salah satu jenis ditata dengan sistem nada dan penyusunannya yang berbeda-beda pada tiap daerah. Itu misalnya seperti di daerah Jawa atau Sunda itu disebut dengan bonang. Terus kalau di daerah Bali itu biasanya disebut dengan trompong. Terus di daerah Betawi itu disebut dengan kromong, ya. Terus kalau di daerah Sumatera Barat itu disebut dengan daerah talempong namanya, alat musiknya talempong. Kalau daerah Banjar itu disebut dengan kangkanong, ya. Terus cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Oke, nah itu contohnya seperti kentongan, ya. Itu talempong, ya. Itu semua dalam alat musik, ya. Cara memainkannya bagaimana kalau kentongan? Kalau kentongan dalam bentuk tabung, kita pasti tahu. Kalau dalam bentuk tabung ini ya kita pukulin dari sampingnya, ya. Terus kalau bentuk talempong ini sebuah alat musik yang dipukul tradisional khas untuk Minangkabau. Itu daerah pencon, ya, yang atasnya terbuat dari logam yang bisa dipukul. Oke. Itu selanjutnya adalah musik angklung. Apakah tahu dengan adanya angklung? Angklung ini merupakan alat musik khas asli Indonesia, ya, yang terbuat dari bambu yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang mana telah diakui oleh UNESCO. Itu angklung. Bagaimana cara memainkan angklung? Dengan cara digoyang, ya. Nah, ini banyak sekali angklung ini. Jenis-jenis angklung itu banyak. Ada angklung kenekes, ada angklung gubrak, ada angklung dodong dok-dok lonjor, ya, ada angklung badeng atau badeng, ya. Ini sebutannya saya agak sedikit angklung badeng. Terus yang kelima adalah angklung buncis. Angklung buncis, nah, seperti sayuran, ya. Yang biasanya berhubungan dengan tanaman padi pada saat penanaman. Oke. Bagaimana cara berlatih angklung? Angklung ini ada angklung melodi, ada angklung pengiring. Kalau angklung melodi satu-satu, kalau angklung pengiring banyak. Nah, ya, pakai sebagai akor yang mengiringi melodi pokok, itu angklung pengiring namanya. Oke. Dalam bermain angklung itu tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan itu untuk menggoyangkan sehingga angklung berbunyi. Oke, demikian tentang alat musik daerah di Indonesia yang kita akui sangat beragam. Itu mudah-mudahan pada kesempatan ini pembahasan tentang alat musik tradisional ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.